Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbin karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya man bihi qad urifal khallaqu laula kama khuliqatil khalaiqu min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya mahmudu ya ayyuhash syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'u ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir iftawah dina qarrib wa alif bainana ya rabbana qarrib alif bainana ya rabbana qarrib alif bainana ya rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alib Sholawat Wa'idiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu wal mukarramah Mbah Nyai radhiyallahu anha al mukarramin wal mukarramat para bapak ibu pramu perjuangan Wahidiyah para khotimul Wahidiyah baik pusat sampai daerah al mukarramin para bapak alim ulama yang terhormat Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, para tamu undangan yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, para sami'in sami'at yang dari rumah masing-masing atau dari mana saja yang saya hormati, panitia penyelenggara yang bekerja dimanapun yang saya hormati, protokol yang kami taati.
Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah kubro gelombang yang pertama dalam rangka memperingati haulnya Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dan lahirnya sholat Waidiyah. Ya, mudah-mudahan acara ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syafaat barokah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhir. Sholawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan oleh Allah dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, wa alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim. Khususnya beliau ghawthu hadha zaman wa awanih wasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa aada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaluqu bika wa bihim, amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara malam hari ini dan seluruh rangkaian mujadah kubro diberi barokah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebab yang kuat umat dan masyarakat dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pak Panitia dan protokol khususnya yang telah memberikan kesempatan dan waktu pada saya. Untuk itu saya menyampaikan doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhir, wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khosataini fid dini wad dunya wal akhir. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kita memperingati haulnya Mbah Kiai Haji Ma'ruf. Beliau ini adalah pendiri pondok pesantren Kedung Luh Al-Munazzarah sekitar 100 tahun yang lalu. Beliau berasal dari daerah Ngadiluwih, putra seorang kiai yang ditinggal mati oleh ayah ibunya sejak kecil. Hidupnya ya ikut kakaknya, keluarganya. Dia punya semangat besar untuk menjadi orang alim, orang yang dekat pada Allah. Tapi rupanya beliau tidak beruntung, tidak sebagai yang lain, tidak ada dana, dan tidak termasuk orang yang cerdas. Tapi punya semangat baja. Dia kalau mencapai tujuan hanya hidup dan mati. Ini kelebihan. Maka beliau ketika masih kecil dia belajar
ngaji umur 7 tahun tidak bisa apa-apa. Oleh Mbak Yunya dikatakan utekmu landep dengkul, bodoh. Diajar tidak bisa. Satu saat dia bicara, Mbak Yu, saya dapat ilmu laduni. Sekarang saya bisa membaca Quran. Mbak Yu tidak percaya, bohong kamu. Kamu berbulan-bulan diajar nggak bisa. Tadi malam saya mimpi ada ikan badar masuk di lesan saya, dan sekarang saya bisa membaca Al-Quran. Diberi spontan bisa. Ini ilmu Mbah Yai Ma'ruf laduni. Banyak prosesnya langsung, yang yuradu ala qalbihi, yang diturunkan Allah di hati beliau tanpa wasilah, bila wasitotin, tanpa perantaraan guru lahiriah yang membimbing. Begitupun pula beliau ketika di Madura juga ingin diberi ilmu laduni yang tanpa belajar. Beliau setiap makom didatangi. Saya wallahi tidak akan pergi sebelum ketemu yang mati. Umumnya beliau terus ketemu yang wafat. Ditanya, "Hei Ma'ruf, kau di kuburku, bisa dialog ini? Apa yang kau inginkan? Doakan saya oleh Allah diberi ilmu laduni." Dijawab oleh yang mati, "Kamu belajar. Tidak ada orang alim tanpa belajar, tidak ada orang kaya tanpa kerja." Ya sudah, beliau panjenengan tidak bisa doakan saya, hanya gitu aja. Pergi lagi, pindah makom ke makom, semua jawabnya sama, tidak ada ngalim tanpa belajar. Akhirnya dia pulang ke pondok, kemudian sambil menangis dipanggil kiainya, "Ada berapa bulan kok tidak ada? Ceritakan." Berhasil? Tidak. Terus Kiai Khalil di gurunya, "Tadi malam aku kedatangan rohnya orang mati, yaitu Kiai Abu Samsudin Batu Ampar. Dia masyhur waliullah. Datang pada saya supaya menulis pengumuman di kuburnya. Barang siapa yang mau membaca Quran 7 kali khataman, akan saya doakan hajatnya insya Allah diajabai Allah. Kalau tidak hasil, supaya nagih saya seperti orang nagih utang." Bang Ruf berangkat lagi ke sana. Sampai di sana 7 hari, dan saat itulah, setelah itu beliau juga dapat ilmu laduni. Dia ceritakan pada waktu bermendung gelap dunia ini, semua menjadi untir-untir dan semua mendung itu masuk di lisannya. Ini Mbah Ma'ruf, dan Mbah Ma'ruf masyhur ahli doa. Dia kalau riadoh tidak mau berhenti kalau belum hasil. Ceritakan satu saat beliau di kamar itu sudah tidak keluar beberapa hari, teman-temannya menganggap itu sakit. Setelah dibuka ternyata Mbah Ma'ruf itu kehabisan tenaga karena sudah tidak makan berhari-hari. Akhirnya temannya ya dipaksa diberi makanan dan dia sembuh. Yang lebih lagi, suatu saat Mbah Ma'ruf ingin mondok di Mekah. Ini ceritakan, kalau dulu Mbah Ma'ruf adalah ulama yang masyhur doa. Ulama di Kediri semua murid Mbah Ma'ruf dalam hal doa. Akan kalau bapak merantau sampai di Cirebon, di Banten, banyak yang dapat doa dari Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf adalah dianggap sesepuh ulama di Kediri, seluruh Kediri. Kalau orang misalkan ilmuwan, dia tidak mendengar ceritanya Einstein, dia dianggap tidak orang pandai. Dia orang ahli ekonomi, dia tidak dengar nama Onassis, dia dianggap orang bukan kaya. Dia ekonomi, tidak kenal Rockefeller, dia bilang begitu. Kalau dia seorang ulama, seorang ahli doa, tidak mengenal cerita kedung Mbah Ma'ruf, dianggap dia kurang bonafit di Kediri. Itu diantara eksesi Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf biasa berkata ceplas-ceplos, itu ijabah semua. Ketika beliau riadoh di Batu Ampar, ingin pergi haji dan naun, setelah hari ke-7 orang berdatangan semua memberikan uang, semua bermimpi ditemui Ki Abu Samsudin Batu Ampar. "Hai orang-orang di sekitar ini, kalau kau ingin saya doakan ijabah rezekimu,
itu anak yang riadoh di kuburku, ingin haji dia, beri sangu dia. Siapa yang ingin sembuh, siapa yang ingin sukses, banyak orang berduyun-duyun membawa uang sana. Sampai satu saat di tengah lautan ada nelayan ini sudah beberapa hari tidak dapat ikan. Itu juga tanya, hei itu ada namanya Ma'ruf enggak? Ada, saya berhenti dulu. Tadi malam saya ditemui Mbah Abu Samsudin Batu Ampar, sudah beberapa hari saya tidak dapat ikan. Jika saya mau memberi nyangoni kamu, saya akan dijabai. Itu memberi uang sampai dipikul sampai tulang, dan akhirnya mendirikan rumah di Makkah sana. Suatu saat Mbah Ma'ruf itu ketika di Makkah bermimpi, Mbah Ma'ruf itu bermimpi zakarnya besar, dan kemudian Mbah Ma'ruf kencing. Air kencingnya Mbah Ma'ruf dalam mimpi itu memenuhi semua jagat, terpenuh dengan air kencingnya Mbah Ma'ruf seperti banjir Nabi Nuh. Kemudian orang sama menakbili pada waktu termasuk Ma'ruf, di antara putra Mbah Ma'ruf nanti ada menjadi orang besar yang seluruh dunia mengenal, karena anak diibaratkan ditarik sebagai air kencingnya. Ini pun pernah dikatakan Mbah Yai Qoddas Sirroh bahwa kelahiran suatu idea tidak begitu saja tiba-tiba, sudah ada skenario perencanaan matang dari Tuhan yang Maha Kuasa, dengan beberapa isyarah-isyarah yang diberikan bagi orang-orang yang dikehendaki. Itulah Mbah Yai. Dan akhirnya ketika Mbah Yai menjadikan kiai di tahun 63-64, Mbah Yai mentaklif sholawat wahidiyah ini, yang alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ikut membaca dan mengamalkan, dan sudah tersiar di seluruh Nusantara. Di pojok Nusantara hampir semua sudah ada pengamal wahidiyah. Yang sudah terbentuk PW di Jawa semua sudah ada, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, di Sumatera, di Kalimantan, di Bali, di Lombok, di Sumbawa, di Sumba, sampai di Irian Barat, semua kota-kota sudah ada. Apalagi di Fak atau Fak. Ini daerah Irian Barat yang penduduknya berpenduduk Muslim, karena pada waktu zaman kerajaan ini di bawah Kasultan Ternate, sehingga diislamkan oleh Sultan Ternate. Maka sampai hari ini turun-temurun daerah Fak beragama Islam. Di sana pun sudah ada jamaah di Nabire, di Iranutali, alhamdulillah. Ini semua adalah telah direncanakan oleh Allah. Buktinya itu alapan Mbah Ma'ruf. Dan wajar jika Mbah Yai Majid mentaklif suatu hadiah. Mbah Ma'ruf pun juga ahli, bahkan seenaknya saja. Misalkan ada orang sambat ekonomi hancur, ya pulang aja sambil berdoa Allahumma tumpeng gede, Allahumma tumpeng gede, hanya gitu aja. Ada orang sakit udun, Allahumma udun mari, Allahumma udun mari, gitu aja Mbah Ma'ruf. Kalau itu udah mandi. Ini Mbah Ma'ruf, alhamdulillah berhadir. Mbah Yai melanjutkan bukan hanya pada doa kauniyah. Doa kauniyah misalkan soal ekonomi, soal penyakit, keamanan. Mbah Yai lebih meningkat, yaitu maknawi, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat ada dua, ma'rifat kauni dan ma'rifat maknawi. Ma'rifat kauni, orang diberi tahu rahasia alam, tahu besok bagaimana, lusa bagaimana, kemarin, ya alam. Ini nanti akan beruntung atau tidak beruntung, ini rahasia alam. Ini kauni. Orang dulu wah kurang makrifat, yaitu dikasyaf anul basirohnya, bisa berusak jroning winarah kang durung dumadi. Kalau makrifat maknawi, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerapan lillah dan billah. Para hadirin yang hormati, karena itulah para hadirin, Mbah Yai mengajak kita
untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang kau hormati, kita sudah baik pengamal wahidiyah, ibarat sudah di dalam lumbung padi, tapi ada peribahasa, ayam bertelur mati ayam bertelur di lumbung ya, mati kelaparan. Dia di lumbung padi tapi mati kelaparan karena ayam ini tidak mau makan padi. Kita hidup dalam satu wilayah kesadaran kepada Allah, tapi kita tidak kenal Allah SWT. Ini pun pernah terjadi zaman Mbah Ma'ruf Qaddasallahu sirah. Mbah Ma'ruf di samping masyhur doanya masyhur waliullah, Mbah Ma'ruf punya pondok. Satu saat di tahun setelah 45 itu ada tradisi pada waktu itu, kalau sudah peringatan 17 Agustus, karena baru saja kita merdeka, rakyat Indonesia juga Royang Kediri itu syukuran dengan bersukaria, mengadakan pawai-pawai yang disebut karnaval dengan hiasan-hiasan yang luar biasa. Mbak Ma'ruf datang ke pondok, "Hai anak-anak, yang hari ini ada karnaval di kota, kamu bisa melihat di kota, bersenang-senang, syukuran Agustusan." Semua anak pondok berangkat ke kota, tidak terkecuali. Kemudian pada saat sepi itu Mbah Ma'ruf ke masjid, keliling kontrol. Ada salah satu anak tidak berangkat ke kota, dia tetap dalam masjid terus mujadah. Mbah Ma'ruf punya tradisi wal sopo iki kancane kabeh seneng-seneng yang kota, semua temannya bersukaria ke kota, kamu kok di sini aja nggak butuh apa-apa, kayak wali saja kamu itu. Anak itu langsung Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ternyata setelah pulang, anak ini yang masyhur dari waliullah, yaitu Kiai Musyafa Kaliwungu yang masyhur. Yang lain hanya dapat karnaval saja para hadirin. Kita khawatir para hadirin. Kita murid Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radallahu an. Kita pengamal wahidiyah, membaca salat wahidiyah, bahkan kita dai dan daiyah wahidiyah. Kita khadimul wahidiyah, pelayan perjuangan wahidiyah. Kalau kita tidak waspada, kita hanya ramai ajang di dalam perjuangan ini, hati kita kosong, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang hanya dapat cerita, aku dulu mondok di Kedong loh, aku dulu godaannya nomor sekian, aku dulu kalau mandi di Sungai Brantas. Tapi anda ada yang dibawa dari Kedong loh itu. Kita juga begitu para hadirin. Kita berjuang ke sana kemari, ikut menyiarkan wahidiyah, ikut mujadah. Ketika kita pulang dari hidup kita menuju Allah, di yaumil akhirah kita tidak membawa apa-apa para hadirin. Temannya membawa ilmu, membawa hikmah dari Allah yang diberikan melalui barokah sholawatul wahidiyah, melalui bimbingan Mbah Yai. Tapi kita pulang menghadap Allah dengan compang-camping, tidak bawa apa-apa. Jadi orang yang miskin, hidupnya meminta-minta di hadapan Allah SWT. Kalau bapak pernah dengar ceritanya orang haji, orang haji itu senang sekali, barang-barang gemerlap mewah banyak yang tidak pernah dijumpai di tanah airnya. Kemudian di sana banyak yang lupa, setiap barang yang baik dibeli, akhirnya kehabisan uang. Ya kalau di rumah kehabisan uang bisa pinjam tetangga, tapi di sana sama-sama butuhnya, akhirnya dari pengemis, temannya dimintai juga saya tidak memberi karena saya pun dijauh dari rumah. Ini banyak kejadian pada hadirin. Dia banyak barangnya tapi tidak punya uang. Padahal di Makkah ini banyak kejadian yang memerlukan dana dan biaya. Dia akhirnya minta bantuan sana, minta bantuan sini. Begitulah kita para hadirat ini nanti. Kita sama-sama dalam perjuangan wahidiyah. Sekarang duduk
di Mujadah Kubro ini punya label sebagai Khadimul Wahidiyah, sebagai Da'iyah Wahidiyah, sebagai Da'i Wahidiyah. Kalau perlu saya sebagai pengasuh perjuangan Wahidiyah, tapi besok saya mungkin ngemis datang panjenengan semua barang hadirat ini. Mari kita hati-hati, jangan sampai nanti kita di akhirat justru kita jadi pengemis. Ya kalau di dunia mengemis soal harta itu masih mulia indah Allah, tapi di akhirat kita mengemis amal-amalnya saudara-saudara kita berangkat, karena hutang dosa kita banyak, berhutang dengan yang lain, harta kita untuk nomboi sudah diminta yang lain, habis, hutang kita masih banyak, akhirnya kita harus mengganti mereka masuk neraka jahanam. Para bapak, para ibu yang hormati, cerita itu mungkin terjadi kalau kita tidak waspada, mungkin diri kita yang mengalami semacam itu. Mari kita pumpung di dunia, murid Mbah Yai Ma'ruf itu Kiai Musyafa, kita muridnya Mbah Yai Qaddasullah Sirroh, apalagi anak-anak Kedung Lo yang langsung mondok di Kedung Lo ini. Mari ini betul-betul kita perhatikan, jangan nanti lengah, tahu-tahu kita menyesal di kemudian hari. Para bapak, para ibu yang hormati, perjuangan Wahidiyah bukan hanya dari segi batinnya. Batinnya ada kepemimpinan batinnya banyak diterapkan Mbah Yai. Mbah Yai kalau mimpin seolah-olah diam, tidak pernah dawuh, tapi semua bergerak. Apa yang dikehendaki Mbah Yai semua bergerak, situasi kondusif sesuai dengan harapan. Saya pelajari mengapa Mbah Yai demikian, kelihatannya tidak pernah bicara tapi semua bergerak. Saya teringat tahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah Taala, Allah akan mengeluarkan segala kesulitannya, segala kebutuhannya akan dipenuhi, dan dia diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Diterangkan di sana di hikam, jika manusia ini betul-betul sudah menjadi hamba Allah, Abdullah hakiki, maka makhluk semua akan mengabdi kepada orang itu. Apa hajatmu akan ikut. Maka kalau kita kaji, apapun yang dikehendaki akan kondusif. Orang tidak bisa membaca, seolah-olah situasi kondusif, bejo pengen ngalor, anginnya ngalor kata orang nelayan, pengen ngidul, anginnya ngidul, ingin keluar nelayan, gelombang tidak ada, seolah-olah kepasi. Pada itu Allah memerintahkan makhluk-makhluknya Allah untuk khidmah kepada orang yang dikehendaki tadi, yang dikehendaki senantiasa kondusif, koyok dilalah. Begitulah Mbah Yai. Bahkan para awan Mbah Yai itu semua seperti digerakkan keinginannya mereka sesuai dengan keinginan Mbah Yai. Itulah yang saya sebut manajemen spiritual batiniyah, menggerakkan orang melalui batiniyah, memerintah, melarang, memberi rifat, punishment dari batiniyah semua. Ini yang banyak terjadi. Maka orang mengapa Mbah Yai maju diam, tapi semua bergerak sesuai dengan skenario. Kalau manajemen lahir ya banyak, sekolah ekonomi jurusan manajemen banyak, jurusan akuntansi ada, jurusan ini ada. Kalau batinnya yang secara konkret jarang. Kalau hanya batinnya begini pari ijabah, begini hasil, itu insya Allah banyak doa-doa. Tapi secara konkret menggerakkan suatu lembaga, satu perjuangan tanpa wasitoh lahir, hanya diam aja, hanya bisa baru lihat Mbah Yai. Mungkin bapak-bapak yang mendengarkan, yang pernah mengalami. Ini saya kaji. Para bapak, para ibu yang hormati, alhamdulillah di Wakidah ada, bahkan sekarang Mbah Yai dari kubur masih memanage kita semuanya. Banyak kejadian di luar, ada kesulitan, Mbah Yai menolong jarak-jarak jauh. Bahkan dari kuburnya Mbah Yai masih bergerak menyiarkan Wahidiyah di mana-mana. Banyak kejadian
orang pengamal Wahidiyah cerita, saya dapat Wahidiyah, ada seorang datang membawa lembar Wahidiyah, kemudian saya amalkan. Setelah dia mengamalkan, satu saat datang ke Donglo, ternyata melihat fotonya Mbah Yai. Ya, orang ini yang datang pada saya menyiarkan Wahidiyah, padahal Mbah Yai sudah wafat para hadirat. Itulah kekuatan batiniah. Jika betul-betul sudah diasah oleh Mbah Yai, dawuh Mbah Yai, akan mengalahkan kekuatan batiniah. Kalau orang ini menahan nuklir tidak mungkin, kekuatan apapun tidak mungkin. Orang apa ngebom tidak mungkin. Tapi kalau batinnya dengan memohon kepada Allah, Allah menggerakkan hatinya orang itu menjadi damai, tidak jadi. Itu bisa terjadi. Orang yang akan bunuh-membunuh didoakan qurri wa alif bainahuma bisa. Ini bisa berhenti. Ini para hadirat, mari kekuatan banidah kita tok hingga oleh Allah. Asrar doa Wahidiyah ini diberikan kepada kita, sehingga pada saat kita memerlukan, kita tinggal menggunakan saja para hadirat. Baik itu bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang penyakit, bidang perjuangan, insya Allah. Kita sudah jarang sekarang ini pengamal yang ngetok riyadhah. Zaman Mbah Yai sering gerakan batiniah, uzlah seminggu, uzlah 3 hari. Bahkan saya pernah dicoba Mbah Yai, ayo Latif, kalau kamu ingin ampuh, karena saya pada waktu itu nuntut pada Mbah Yai, saya itu anak panjenengan, ibrati harta anaknya pabrik gudang garam. Kalau saya ingin beli mobil, kata anak gudang garam, padahal anaknya engwe, itu aja nggak bisa, apa gunanya jadi anaknya gudang garam? Saya itu anak panjenengan, saya tidak mampu apa-apa, banyak murid Wahidiyah yang beri ampuh, saya kok nggak ampuh, itu saya katakan. Itu nuntut. Kalau kamu ingin ampuh, kamu coba riyadhah 2 hari 2 malam tidak berdiri, insya Allah ampuh. Namanya saya anak muda, saya riyadhah ini godaan yang paling utara di panggung itu masih ada. Itu dulu godaan saya, itu godaan panggung yang kelihatan ini, yang utara sendiri. Ini kamar saya, di sana saya 2 hari 2 malam hanya wudhu terus, sampai akhirnya yang terakhir saya tidak kuat. Ada semacam kekuatan yang menarik jiwa saya, dan saya kemudian lari pulang. Ada apa ini? Setelah pulang, Mbah Yai juga dalam keadaan mujadah juga di sana. Kemudian saya matur, kalau memang belum waktunya, enggak usah, enggak apa-apa saya. Tapi besok panjenengan wafat, saya tuntut kok sampai saya tidak berhasil. Itu bahasa saya itu. Karena nyadari bahwa kalau saya sudah ampuh pada itu, akan terjadi dualisme kepemimpinan. Itu saya sadari saya. Tidak mungkin saya terima. Tapi besok kalau panjenengan wafat, saya akan mohon pada Allah jika itu tidak diberikan pada saya. Itu pada waktu itu. Para bapak, para ibu, saya juga begitu oleh Mbah Yai. Saya tidak akan supaya mau riyadhah. Ketika Mbah Yai mundur itu haji, saya pinjam kamarnya. Dulu ada wali namanya Mbah Mundir, masyhur waliullah. Mbah Mundir saya pinjam kamarnya saya untuk riyadhah. Saya di sana 40 hari, kelas 1 SMA. Di saya kelas 1 SMA pada waktu itu. Di sana 40 hari saya makan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Ini saya baca. Mudah-mudahan sholat dan salam diberikan kamu dan keluargamu, dan alimni, didiklah saya, ulanglah saya, wa rabbini, dan bimbinglah saya. Itu saya amalkan tanpa terus siang malam. Hanya berhenti kalau waktu sekolah. Saya sekolah di SMA kelas 1 masuk siang, zuhur sampai dengan isya. Saya masuk riyadhah lagi. Dan itu saya hanya makan kopi sama air putih. Kadang-kadang ya diberi tetangga itu pisang goreng. Jadi saya sangat kurus. Saya duduk di bangku sekolah sakit sehingga saya sekolah membawa bantal. Kalau tidak pakai bantal, maafnya pantat saya sakit. Ini saat itu alhamdulillah saya ketemu Nabiullah Khidir alaihissalam pada waktu itu.
Dan saya matur, ya Nabi Khidir, doakan saya dapat ilmu laduni syar'an wa hakikatan. Ini ada. Dan dunglo semua orang bermimpi saya menghadap 2 minuman susu dalam gelas. Ya, mudah-mudahan apa yang saya miliki sekarang ini bagian dari ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah walaupun saya sekolah tidak tamat, segitu banyak saya belajar diparingi cepat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini bagian daripada ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari pengal Waidiyah. Waidiyah bukan hanya sebagai hiasan, sebagai kebanggaan, tapi Waidiyah adalah satu amalan bimbingan dari Mbah Yai Majid. Tidak ada artinya uang kalau tidak kita belikan, tidak ada artinya senjata kalau tidak gunakan. Alat yang diberikan Mbah Yai Majid sudah lengkap sekali. Bidang kesadaran pada Allah SWT, bidang kepada Rasulullah SAW, bidang ekonomi, bidang apa saja, bidang ilmu, bidang kepimpinan. Tapi kalau hanya dihafal, diamalkan, tidak ada artinya. Walau hidup di gedung loh, walau mondok di gedung loh sekalipun, kalau perlu walau turunnya Mbah Ma'ruf sekalipun, apalagi kalau bukan turunnya Mbah Ma'ruf, kalau hanya seenaknya aja lama hal, untuk siapa ya tujuan? Bahkan kita nanti di akhirat menganggapnya kita sudah membawa lembar Waidiyah, ternyata bungkusnya saja tidak ada isinya. Hidupnya lah minta-minta ada pengamal yang baru, kita pengamal yang lama melarat minta kepada pengamal yang baru yang lebih tekun daripada kita. Kita para PW seolah-olah khadimul Waidiyah, pelayan perjuangan Waidiyah, pengamal-pengamal kita layani kebutuhannya dalam perjuangan, tapi kita tetap tidak sampai tujuan. Mereka sampai pada Allah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari para PW daerah-daerah, Ina Cancut Taliwondo Batiniyah kita. Banyak dari PW daerah lapor pada saya, "Tuh Romo, jamaahnya ini sudah agak kendor. Romo, daerah saya ini pengamalnya kendor di jamaahnya." Ini banyak. Nah, inilah tidak cukup banyak dipimpin dengan manajemen lahiriah, tidak cukup. Kamu riyadhah, ibarat orang tua rumah tangga punya rumah tangga yang tanggung jawab pada anak-anaknya. Besok makan apa, pakaiannya apa, sekolah di mana, itu tanggung jawabnya. Semua pramu, semua PW dengan wilayah masing-masing. Pengawal daerahnya itu besok makan atau tidak, sekolah atau tidak, sakit atau tidak, harus bertanggung jawab. Ini tidak datang di usbuya ada apa sakit, apa ekonominya hancur, kita doakan supaya diangkat ekonominya. Sakit kita doakan supaya disembuh. Kalau dia lupa, lari, dicari, didoakan daripada disaut iblis nanti warahmatullahi. Maka biasanya saya suruh dah baca aja ya Rabbana, itu ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati rabbil alamin. Jadikanlah umat masyarakat itu sadar berwahidiyah kepada Allah dengan cepat. Qarrib ali bainana rabbana, dan satulah, jadikan satu hati kami, saling kasih sayang di antara kita sesama pengamal. Maka harusnya setiap imam jamaah, setiap khadimul wahidiyah harus mengamalkan ini untuk dirinya, keluarganya, dan untuk wilayah daerah tanggung jawabnya ini. Bahkan daerahnya harus kita tebar dengan doa ini sehingga udara yang dihirup masyarakat bernuansa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan batinnya ini kalau sudah kita tebar, ini radioaktif ini akan bernuansa sadar pada Allah. Maka hawanya itu cenderung mengarah kepada kebaikan. Tapi kalau daerah ini masih belum sadar pada Allah, orang masuk daerah ini hawanya jauh dari Allah. Ini tergantung tokoh-tokoh yang ada di sana. Tokoh hidup, apalagi tokoh mati. Orang Jawa menganggap danyang. Danyang yaitu tokoh-tokoh
sesepuh yang ada. Maka ada daerah itu yang hawanya berbuat baik, ada yang daerahnya itu berbuat tidak baik. Itu yang ketokohannya itu harus didatangi, diminta izin, kita mohon ridhonya bahwa penduduk di sini anak cucunya kita ajak sadar kepada Allah SWT. Mereka pun hidup sebagaimana kita. Para hadirat yang kami hormati, ini bukti termasuk Mbah Ma'ruf, para orang mati bisa memberikan saran dan pertolongan walau ini tidak termasuk amal. Kalau ingqota'u amaluhu, tidak punya amal yang nilai ibadah yang akan menambah nilai pahala besok diambil akhirat, tapi dia dengan kearifan bijaksananya mampu memberi saran, mendoakan kepada yang mati. Terbukti Mbah Ma'ruf sendiri haji ditolong oleh Mbah Kiai Abu Syamsuddin Batu Ampar. Begitulah Nabiullah Muhammad SAW ketika Mi'raj juga ditolong oleh Nabiullah Musa. Ditanya oleh Musa, ya Muhammad, apa yang diperintahkan Allah? Aku diperintah sembahyang 50 kali. Apa kata Mbah Musa? Kamu tidak kuat umatmu. Umat saya gede-gede aja tidak kuat, umat kecil-kecil tidak kuat. Orang mati bisa beri saran yang hidup. Rasulullah datang lagi mendapat Allah sampai tinggal 5 kali sembahyang. Itu atas saran Nabiullah Musa. Bukti bahwa orang mati bisa beri saran pada orang yang urip. Tapi itu bukan amal. Para ibu yang hormati, pengalaman empiris kenyataan banyak sekali para Wahidiyah. Dan insya Allah bukannya ada Wahidiyah, dimanapun juga banyak orang palang rohani. Hingga alhamdulillah Wahidiyah diterima di mana-mana, di segala aliran bangsa di mana-mana. Di Bali alhamdulillah banyak. Ya mudah-mudahan ya nanti tidak lama lagi nanti Bali menjadi pengamal semuanya para hadirin. Dapat informasi katanya nanti Raja Bali akan hadir di Masjid Kubro nanti insya Allah. Ya mudah-mudahan ketika saya pengajian di Bali beliau simpatik, terus diatur Wahidiyah, dia sangat menyampaikan respon. Dan katanya kalau jadi dalam kubro ini akan hadir Raja Bali, Raja Pamecutan. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya beliau simpatik wal tidak membuka peluang bagi seluruh orang Bali untuk ikut menjadi pengamal sholawatul Wahidiyah. Dan semua biasanya mulai pengalaman rohani, karena di sana kita sampaikan dalam bentuk mantra sakti. Para bapak, para ibu yang kami hormati, sesuai dengan dari Mbah Ma'ruf, Pama Kedung ada doa, pusatnya doa ini. Doa apa saja ada. Mari kita tinggal mau ngetok atau tidak. Kalau orang tidak ada kesulitan itu salahnya sendiri. Kalau ada ayam mati bertengger di atas lumbung mati, itu salahnya ayam. Bayai dengan mujahadah pertanian, mujahadah keuangan, mujahadah apa saja sudah. Kemudian kalau kita ada kesulitan, berarti kita yang tidak sungguh-sungguh mengamalkan daun bayai ini. Bukan hanya itu, Perjuangan Wahidiyah telah membangun suatu organisasi manajemen yang bagus. Ilmu manajemen diberikan, ya, ilmu tata kelola organisasi diberikan. Bahkan sudah ada Universitas Wahidiyah di sini. Dibangun lapangan kerja yang nanti bisa membantu sedikit banyak pada pengamal Wahidiyah. Dan alhamdulillah kita melalui Departemen Koperasi telah kita membentuk koperasi di tanah air kita. Pengamal Wahidiyah kita anjurkan setiap kecamatan membentuk koperasi Wahidiyah. Itu mulai pengamal Wahidiyah dikelola dan SHU-nya untuk pengamal. Ini sudah terbentuk 700 koperasi di seluruh tanah air. Alhamdulillah. Dan ini kita membentuk badan penyalur dana untuk koperasi yang membutuhkan. Kita sampai minggu kemarin ini laporannya sudah menyalurkan 3.238.500.000 rupiah yang kita salurkan. Mudah-mudahan tahun depan ini kita bisa menyalurkan sampai 5-6 miliar rupiah. Tahun ketiga bisa sampai 8 sampai 10, mudah-mudahan dalam 3 tahun kita sudah bisa membantu koperasi sampai 10 miliar. Hingga pengamal Wahidiyah sejahtera lahirnya, sejahtera batinnya, sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Para hadirat yang kau hormati, begitulah membayai kasih sayangnya. Batiniah diperhatikan, akhirat diperhatikan, dunia diperhatikan. Insya Allah. Bahkan ada cerita, kalau soal hadiah, ada satu teman, ini satu pengusaha Cina ini, hancur betul, terus tidak berhasil. Saya kirim dari Kedung Lo, Pak Hamid tadi, sebagai konsultan, saya audit manajemen perusahaannya. Ternyata jelek, saya suruh membubarkan. Kemudian kita tata baru, kita ada pelatihan, alhamdulillah. Kemudian berkembang dengan cepat, yang selamanya rugi dalam 1 bulan langsung bati 10 juta, 20 juta, dan pernah omset satu hari sampai 300 juta. Dan dia tuh buat laporan ke pusat, walaupun ini bukan milik pusat, milik perorangan. Itu tetap dalam konsultasinya ke sini, saya bimbing itu. Ya mudah-mudahan nanti pengalaman dia semua diangkat oleh Allah SWT, dunianya, akhiratnya, kesehatannya, dan seluruh anak keturunannya, hingga sejahtera dunia dan amin amin. Tapi ingat para hadirat, jika telah diberi sukses ekonominya, jangan lupa kepada perjuangan Waidiyah. Kita ingat Sa'labah juga orang yang melarat pada waktu itu, sowan pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan saya menjadi kaya. Kalau kaya nanti bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Jawab Rasulullah, Sa'labah, kamu manfaat melarat saja. Padahal Sa'labah itu melaratnya luar biasa. Mau sembahyang aja gonta-ganti dengan istrinya. Mampu Rasulullah pulang karena bajunya mau dipakai oleh istrinya untuk sembahyang. Saking melaratnya itu. Kemudian matur, ya Rasulullah, doakan saya bisa kaya dan bisa tekun ikut jamaah panjenengan sampai isya. Sebab saya pulang harus dipakai istri saya. Kata Allah, kamu manfaat melarat. Kalau kalian tidak melarat, ngengkel saja. Akhirnya Rasul doakan, oke, saya doakan. Dan ini saya berikan kambing satu ini. Kamu nanti akan jadi orang yang kaya raya. Akhirnya bapak pulang, betul, beranak ribuan sampai akhirnya keluar kota menjadi orang kaya raya. Tapi Sa'labah, betul kata Rasulullah, tidak manfaat. Ketika dimintai zakatnya, dia tidak ikhlas, bahkan kambing yang paling kurus diberikan. Kita ingatkan, pengawal dia nanti, jika nanti diberi kaya oleh Allah, jangan lupa, terutama diri saya berhati-hati. Saya pun alhamdulillah dititipi Allah harta, baik pribadi saya maupun perjuangan. Kalau saya lupa, saya zalim merasa. Waidah nanti akan dibuka oleh Allah SWT rezeki yang besar. Mari kita siap, terutama mental kita, taat kita kepada Allah. Jangan bondo nanti ngurukin neraka jahanam orang hadirat. Dulu bondo yang di dunia kita cari enak indah, besok jadi api bara semua di akhirat orang hadirat. Para bapak, para ibu yang hormati, mari tinggal kita bagaimana. Apa yang diberikan Mbah Yai ini kalau kita terima dengan baik akan berhasil menjadi manfaat barokah. Kita diberi sukses dalam hidup, diberi harta yang baik, anak kita sukses sekolah semua. Tapi kalau tidak tepat, semua akan jadi seksa, jadi api neraka semua. Hati-hati berhati-hati, hati-hati, yakinlah dan diri saya, ya Allah, jangan selalu diberi harta yang menjadikan lupa dan jauh darimu, ya Allah. Dan bila harta yang dapat menghantarkan aku usul kepadamu, ya Allah. Ini harus kita minta kepada Allah. Dan anak-anak keturunan kita mudah-mudahan oleh Allah jadikan pejuang-pejuang fafirullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah Ibrahim, Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minat samarat. Nabi Ibrahim setelah memperbaiki Ka'bah, ya Allah, berilah negara ini yang aman, yang tidak diganggu oleh musuh-musuhnya, dan berilah rezeki para penduduknya dari langit. Mudah-mudahan kita pengamal diberi sukses menjadi pengamal semua, dan semua di rezeki yang jembar, yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kita pengamal itu ya, mari tanggung jawab kita tingkatkan. Bagaimana daerah kita ibarat satu PW, satu provinsi. Berapa kabupaten yang sudah ada, kemudian berapa yang belum, harus ada pemetaan para hadirat. Selahiriah dibicarakan dengan departemen yang lain, dibicarakan bagaimana kita menyarankan ke sana. Dari batiniah bermujadah kita bayangkan
wilayah di muka kita, daerah mana yang belum kita pancarkan hati kita, ini daerah yang belum ada pengamal, pancarkan ke sana dalam hati kita. Terus disamarkan, nanti berapa hari muncul atau tidak, ini bisa jadi percobaan. Oh, daerah ini belum ada pengamal, kita doakan. Ini saya juga begitu, saya sering wilayah kota Solo kok sulit sekali. Kemudian saya prihatin, ya mudah-mudahan dengan Solo ini saya ajukan, alhamdulillah mulai ada beberapa orang itu mengamalkan. Alhamdulillah para hadirat ini sudah mulai berkembang. Kita juga itu daerah mana? Begitulah kabupaten juga itu ada berapa kecamatan. Misalkan Kediri ada 20-30 kecamatan yang sudah ada pengamalnya berapa? Bagaimana kita menyiarkan ke sana? Dibicarakan satu kabupaten. Kita minta informasi siapa yang punya keluarga, bagaimana dari itu supaya ada pengamal. Itu ada pemetaan semacam itu, bukan hanya melayani diem aja, kalau nggak ada nggak menyiarkan. Begitu tingkat kecamatan, satu kecamatan ini berapa desa, itu supaya dibicarakan dalam satu musyawarah kecamatan. Oh, kecamatan saya ada 15 desa, sudah ada berapa pengamalnya? Udah ada 5, berarti kurang 10. Bagaimana 10 ada pengamalnya? Kita edit lagi. Ini dari 10 itu yang paling mungkin yang mana? Oh, yang ini diwakilkan. Kemudian terus yang lain digerakkan semua potensi yang ada. Inilah manajemen. Karena itulah para PW daerah yang belum begini, supaya seberang ini mengambil langkah-langkah konkret. Musyawarah dengan tingkat masing-masing. Begitu tingkat desa. Satu desa berapa RT? Nah, ada misalkan 17 RT atau 20 RT yang sudah ada pengamal berapa? Yang sudah ada pengamal baru 2 RT. Bagaimana yang lain supaya ada pengamalnya? Itu saya. Kita berusaha mendatangi saudara kita, teman kita. Di samping batiniah ini, betul riyadhoi betul. Batiniah itu atau doa itu kalau sudah diriyadhoi oleh Allah, sudah dibuka asrornya, diwaca pisan aja hasil. Nah, mengungkal inilah soal bab rezeki, misalkan diriyadhoi mati-matian sampai ijabah. Nanti kalau sudah ijabah sama doa gampang, atau ada orang yang datang minta tolong sama doakan dia ijabah. Maka harus diungkal doa itu, harus diriyadhoi. Dan ini kalau kita kendor ya turun lagi. Maka seorang spiritual hidupnya riyadhah terus. Lihat aja dukun-dukun malam tidak pernah tidur, pasti itu. Jarang dukun ini malam tidur, jarang mandi nanti. Semua itu di samping dia hari tertentu ngetop, hari biasa enggak tidur, sering enggak makan. Kalau dukun kalau main makan aja ora mandi orangnya itu antara. Maka umumnya pendeta itu awak kurus, awak lemah berarti kurang kakek mangan itu. Itu maka keluarga Mbak Yai dulu makan sedikit, Mbak Yai itu makan subhanallah. Mbak Yai dulu kalau makan sedikit sekali. Ini Mbak Yai dulu. Nah, kita muridnya Mbak Yai, bagaimana kita riyadhahnya? Kalau tidak dari batinnya sulit sekali. Maka penyiaran di daerah kita mengapa sulit? Karena kita kurang batinnya. Ingat saya Mbak Yai pernah dawuh di podium juga. Kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia itu 2. Ada kekuatan batiniah, ada kekuatan lahiriah. Kekuatan lahiriah perlu dibina melalui pendidikan, sekolah, keterampilan, sehingga ilmunya bertambah, kemampuan bertambah hingga bergerak lahiriah. Apa itu bekerja, apa itu bertani. Batiniah juga gitu, ditirakati, dilatih bertahun-tahun. Tidak ada yang hanya 1 hari 2 kali. Kalau toh kita pengamal dia baru 4 hari hasil, itu bukan karena riyadhah kita, itu karena doanya Mbah Yai. Selanjutnya kita harus riyadhah lagi. Apa minta sebenarnya kecil terus diberi saja, adik-adiknya masih minta bantuan lagi, ya kakaknya membantu memberi adiknya. Pengamal yang lama membantu memberi pengamal yang baru. Inilah filosofisnya. Karena itu mari sepulang kita jadilah zuhud, zahid, orang yang bertapa. Artinya mengurangi keinginan-keinginan, mengurangi hubungan lahiriah, semua hanya untuk Allah Ta'ala. Syukur yang paling penting zuhud batiniah. Zuhud maknawi, yaitu memutus jiwanya kepada makhluk, hanya kepada Allah SWT. Maka hakikat zuhdi, zuhud anid dunya.
Jadi zuhud yang sungguhnya adalah zuhud memutus diri dengan dunia. Apakah tidak boleh kita punya dunia? Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh kaya, boleh melempari dunia, harta. Tapi hati kita putus, bukan diperbudak harta kita. Kita hanya pada Allah, bahkan harta kita gunakan untuk menuju fafiru ilallah wa rasulullah SAW. Bukan kita menghambakan diri pada harta jadi hamba kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah anu kita bangun, insyaallah mari pengalaman dia sepulang ini kita tok batiniah kita. Maka sudah beberapa tahun setiap satu suro saya anjurkan saja puasa sampai dengan tanggal 10 suro. Tapi saya belum sampai coba yang kuat uzlah berapa hari tidak keluar dari kamar, belum, umum saja. Ya mudah-mudahan nanti oleh Allah dibukakan, ada di antara kita yang betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah. Inilah kekasih saya yang saya pilih untuk mewakili saya di dunia nanti. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari para hadirat sekarang kita tok batiniah kita. Kita sudah malam hari ini, apa yang kami sampaikan sudah cukup luas. Mari kita terapkan. Anak-anak kita kenalkan perjuangan Waidiyah. Jangan sampai batiniah. Batiniah sangat penting sekali. Apa artinya lahiriah kalau batiniah tidak ada? Manusia tanpa roh tidak ada artinya. Para bapak, para ibu yang hormati, para anak-anakku, para khotibul Waidiyah nanti di daerah kita masih banyak yang belum kenal Waidiyah. Semua itu jadi tanggung jawab kita. Kalau tidak kita perhatikan, kita pulang nanti sudah dipapak, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tok batiniah, jangan ada yang tidak merasa dosa di hadapan Allah, merasa membutuhkan pertolongan Allah. Dilatih. Bahkan Mbak Yai sering dawuh, hendaknya di mana saja kamu istighraq. Istighraq itu luar biasa hasilnya. Kalau kita istighraq terus, pada saat kali istighraq, Ilalillah bilalil rasul birasul, hadam hati kita terpercaya, mohon ya Allah berikanlah saya kesulitan saya yang saya ijabah. Ini penting sekali, tawajuh kepada Allah dan Rasul, menghadap dalam hati penting kemana saja. Dulu pernah ada anak pondok sini, muridnya Mbah Yai. Dia adalah satu-satunya orang yang dipercaya dan boleh mencuci pakaian Mbah Yai Majid. Mbah Yai Majid itu sangat istihad sekali, tidak setiap orang boleh mencuci bajunya. Hanya satu orang, namanya lupa itu. Itu karena mahabbahnya dengan Mbah Yai. Dia kemana saja istighfar, kemana saja dia merasa dikantongi Mbah Yai orang Dadrat. Dia merasa dalam sakunya Mbah Yai kemana saja itu. Tidak ada keterputusan dalam jiwanya kepada Mbah Yai qaddasallahu sirrah. Ini pernah terjadi. Kita sebagai murid Mbah Yai, pernahkah kita ingat kepada Mbah Yai? Pernahkah kita senantiasa tawajuh pada Mbah Yai dimanapun dan kapanpun? Kok tawajuh? Ingat saja kita jarang. Sedang kita membahas Mbah Yai, kita tidak terbayang Mbah Yai sama sekali. Mari para hadirat, jadi kita hanya kulit saja, tidak sampai intinya. Ibarat orang mengupas kelapa, tidak sampai minyaknya para hadirat. Hingga kita ya hanya ngampas koyo sepet saja para hadirat. Bedobos, tidak ada artinya sama sekali. Mari anak-anakku, anak pondok, kamu di donglo, seolah-olah hidup di lumbung, tapi pulang kau kering terontang, tidak ada apa-apanya. Karena mari sekarang malam ini mumpung ada kesempatan, mudah-mudahan Mbah Yai dari makomnya mendoakan kita para hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa yudati wa amdadi
Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa yudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa yudati wa amdad. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bi'aqqihi an turiqana fi lujjati baril wahdah hatta la nara la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahabba bi'ilmuk wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruqahu adrikni wa qad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasun. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nur wa aslahu wa ruqahu adrikni wa qad zalamtu wa laysa li fa in tarudda kuntu syasun hali. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhahu adrik wa qad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasun alik. Ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi musilatin. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin hadratillah. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biizni wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu dhallat mabballat ilati fi baldati khudh biyadi. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma dhallat mabballat ilati fi baldati khudh biyadi. Ya syafi'al khalqi habiballah
Salatun Salat Khudh biyadi ya Sayyidi Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'al lana ma musra'in bil wahidiyati li rabb ya Rabbana ufir ya sirif tawah qarrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin wal ali waj'al lana ma musra'in bil wahidiyati li rabb ya Rabbana ufir ya sirif tawah قرب ألف بيننا يا رب يا ربنا اللهم صل على محمد الشر والآل واجعل لنا ما مسرعين بالوحيد يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف بيننا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله. Istiraq. Al-Fatihah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وببركة غوث هذا الزمان وأواني وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تعزيرا بلغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تعزيرا بلغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تعزيرا بلغا وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وإنك على كل شيء قدير وإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير وفروا إلى الله وفروا إلى الله وفروا إلى وفروا إلى الله وفروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل Innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari kita yakin yang seyakin-yakinnya permohonan tadi dijawab oleh Allah SWT. Dan demikian yang bisa kami sampaikan, tentang kurang lebih mohon maaf yang sebesarnya. Dan kami sampaikan selamat berjuang. Masyarakat menunggu kita, terutama batiniah kita, mari kita paksa kemampuannya, kita latih setiap hari. Dan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, kami sampaikan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khasataini fid dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghaus ada zaman an-nadr wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.